Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami ingin agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pada siang Sabat ini. Kami ingin agar Engkau masuk dalam hati kami, supaya Engkaulah yang ada dalam benak dan pikiran kami ketika kami belajar. Ya Roh Kudus, kiranya melalui kuasa-Mu, kami boleh dituntun untuk mengerti firman Tuhan siang ini. Inilah kerinduan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jemaat Mount Moriah yang kekasih, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Lebih khusus karena kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Pak Stefanus, tadi pembahasan sekolah Sabat, luar biasa. Pendeta Tampu Bolon, terima kasih. Judul firman Tuhan pagi ini, saya tulis dalam bahasa Inggris, tapi mungkin dia punya bahasa Indonesia mantap juga ya. Lebih setia dari Musa. Mengapa kita harus lebih setia dari Musa? Nah, kalau kita kembali kepada ayat tema tadi, itu sudah memberikan cuplikan tentang pembelajaran kita pagi ini. Dan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai surat Ibrani. Kalau kita lihat di dalam buku surat Ibrani ini, buku Ibrani, kita lihat karakter Yahudi sangat kuat di dalam buku ini. Dan ini adalah surat yang ditujukan kepada orang Ibrani, dan sesuai dengan waktu penulisannya, ini kira-kira ditulis di tahun 64, antara tahun 64 sampai tahun 69 sesudah Masehi. Dan ada banyak referensi di dalam buku Ibrani tentang Perjanjian Lama, dan kemungkinan surat ini dikirim ke komunitas Kristen Yahudi yang berada di Roma. Dan di dalam pasal-pasal ayat-ayat di buku Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus melebihi segala-galanya, melebihi semua orang, melebihi semua impian hati, pengejaran, melebihi semua objek yang dapat kita dambakan atau harapan-harapan manusia yang lain. Dan di dalam kitab Ibrani menggambarkan Yesus bahkan lebih baik daripada malaikat. Bahwa Yesus membawa kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia melalui keselamatan yang dia berikan. Bahwa Yesus menawarkan harapan yang lebih baik daripada yang bisa dijanjikan oleh hukum Taurat. Bahwa Yesus sebagai korban, ia lebih baik karena untuk dosa-dosa kita itu lebih baik daripada seekor sapi jantan atau seekor kambing. Dan Yesus memberikan warisan yang lebih baik dari segala-galanya ketika dia menawarkan surga untuk semua orang yang menaruh iman mereka kepadanya. Jadi inti dari kitab Ibrani ini adalah bahwa Yesus lebih unggul dari semua yang lain. Dan dengan pesan superioritas ini, kita melihat bahwa Yesus menjadi sangat penting bagi orang-orang Kristen di Roma. Orang-orang Kristen di Roma, kita harus ingat, sementara berjuang menghadapi penganiayaan Kaisar Nero. Dan mereka sedang mempertimbangkan, kalau susah seperti ini, kita kembali aja kepada hukum Musa. Sehingga penulis surat Ibrani, kita percaya Rasul Paulus yang menulisnya, ini dia menunjukkan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen Yahudi, bahwa meskipun mereka dihadapkan pada penderitaan, mereka memang mengikuti jalan yang lebih baik, dan mereka harus bertahan. Ya. Dan di akhir dari Ibrani pasal 2, kita diberitahu bahwa Yesus
harus dijadikan seperti kita. Dia harus menjadi salah satu dari kita, manusia, untuk menebus kita. Dia harus dijadikan seperti saudara laki-laki dan perempuannya dalam segala hal, agar dia bisa menjadi imam besar kita yang penuh belas kasihan dan kesetiaan. Dan untuk membuat pendamaian, untuk melakukan penebusan, untuk memuaskan murka Allah, maka dan untuk penghakiman atas dosa kita, penghakiman Allah atas dosa kita. Dan karena Yesus telah melakukan semua itu, dia menjadi begitu dekat dengan kita. Bahkan dia menghadapi pencobaan demi umat manusia. Karena dia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka kita percaya dia mampu membantu mereka yang jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku, berdasarkan kebenaran yang agung ini, bahwa Yesus adalah imam besar kita yang penuh belas kasihan dan setia, bahwa dia telah membuat pendamaian bagi kita, maka Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya di Ibrani ini dalam pasal 3 ayat 1 dan 4 yang sudah dibacakan tadi sebagai ayat tema, ya. Ayat 1 dan 4. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, saudaralah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi, Musa setia di seluruh umat Allah sebagai hamba untuk bersaksi tentang hal-hal yang dibicarakannya kemudian. Tetapi, Kristus setia di atas rumah Allah sebagai anak. Dan di ayat ini dikatakan bahwa kita adalah rumahnya jika kita memang berpegang teguh pada keyakinan dan kemegahan kita pada dan pengharapan kita. Oleh sebab itu, saya rasa salah satu tema besar dari kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus ingin memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi yang berada di orang-orang Kristen Yahudi yang berada di Roma, agar mereka bergerak maju, semangat, jangan berbalik. Karena kebanyakan orang Yahudi, termasuk mereka yang menerima surat ini, mereka menganggap bahwa Musa adalah orang yang terbesar yang pernah hidup. Jadi bagi kita, mungkin tidak memiliki aplikasi langsung untuk menghadapi situasi yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi di Roma. Namun, kita masih memiliki kecenderungan yang sama seperti orang-orang Kristen Yahudi, di mana surat ini ditujukan. Karena kita masih memiliki godaan yang sama untuk berbalik, untuk melihat ke belakang, atau kembali ke hukum, untuk berpikir entah bagaimana kita dapat meninggalkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita dicobai, kita kadang-kadang tergoda untuk kembali ke cara berpikir yang seperti ini. Cara berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk keselamatan saya. Saya harus melakukan sesuatu supaya saya boleh selamat. Ya, bahwa kita harus melakukan sesuatu yang ekstra. Kita harus berjaga-jaga supaya akhirnya, supaya kita boleh selamat. Kalau kita melakukan itu, akhirnya kasih karunia yang Tuhan janjikan, grace, sudah tidak berlaku lagi. Karena ada usaha kita. Nah, jadi itu kan orang Yahudi. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, kalau kita menambahkan kontribusi peranan kita, ditambahkan kepada kasih karunia yang Tuhan telah janjikan,
maka itu sudah bukan kasih karunia lagi. Karena itu menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam berbagai cara. Kita berpartisipasi dalam pekerjaan besar, KKR untuk menyelamatkan jiwa. Kita berpartisipasi Adventist pria. Dan kita berpikir, oh jiwa kita sudah diselamatkan. Kalau kita berpikir seperti itu, bahwa ini menunjukkan bahwa kita tidak mengerti kasih karunia yang Tuhan janjikan bagi kita. Mungkin saya boleh jelaskan ini dengan sebuah ilustrasi ya. Katakanlah ada sekelompok nelayan di Muara Angke, di Penjaringan, Jakarta Utara. Mungkin mereka mengalami musim yang sulit. Dan mungkin akhir tahun lalu, tahun 2021, ada sekitar nelayan yang terdampar di beberapa tempat-tempat rawan. Dan ketika kita melihat berita di liputan 6, ya, ada 50 nelayan yang diselamatkan oleh ikan lumba-lumba. Dan lumba-lumba di daerah itu datang dan mereka mulai mendorong nelayan-nelayan yang terdampar ini ke pantai. Dan akhirnya 50 nelayan yang didorong lumba-lumba ini berhasil tiba dengan selamat dan mereka hidup. Sekarang saya akan bertanya. Jadi apa kesimpulan saudara tentang lumba-lumba itu? Apa yang saudara pikirkan tentang ikan lumba-lumba ini? Mungkin apakah saudara berkesimpulan seperti ini? Wah, luar biasa. Lumba-lumba ini sangat cerdas ya. Sehingga mereka, lumba-lumba ini melihat orang-orang dalam kesulitan, jadi mereka memiliki kecenderungan untuk membantu manusia. Jadi mereka datang, mereka lihat orang yang butuh bantuan, dan mereka membantu mereka. Apakah itu kesimpulan saudara? Mungkin saudara boleh menyimpulkan bahwa lumba-lumba itu cerdas dan baik hati. Karena apa? Karena kita lihat, kita dengar lewat berita-berita bahwa 50 orang nelayan diselamatkan oleh lumba-lumba. Ya, mungkin seperti itu kan persepsi kita tentang kejadian ini. Tapi kenyataannya mungkin salah adalah begini. Bahwa kita tidak boleh menyimpulkan apapun tentang lumba-lumba berdasarkan kejadian itu. Karena banyak di antara kita yang tidak tahu apa nasib dari 100 orang nelayan yang sisa. Yang terdampar, yang tidak ada kabar sampai sekarang. Bagaimana kita mengetahui kalau 100 nelayan lain, 50 kan dibantu oleh lumba-lumba, bagaimana kalau 100 nelayan itu secara kita tidak tahu bahwa ada ikan lumba-lumba yang melihat mereka dan gantinya mendorong mereka ke pantai, lumba-lumba ini mendorong mereka jauh lebih dalam ke laut supaya mereka tenggelam. Dan saudara tidak tahu itu. Tapi saudara mendapat bukti yang sedikit, yang sangat selektif melalui mass media, dan saudara sudah berkata, ya dari sini kita simpulkan bahwa lumba-lumba itu cerdas dan baik hati. Padahal yang sebenarnya adalah kita tidak tahu mengapa lumba-lumba ini mendorong 50 nelayan. Dan tidak ada bukti yang mengatakan mengapa mereka, lumba-lumba ini mendorong mereka. Apakah itu secara kebetulan mereka mendorong nelayan ini ke pantai? Tapi banyak kali orang-orang akan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang sangat selektif. Itu dia buktinya. Padahal kenyataan ini tidak membuktikan apa-apa. Ini hanyalah pengalaman dari kelompok 50 nelayan yang diselamatkan. Bagaimana dengan yang 100? Kita tidak tahu. Nah, saya pikir kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya, kita kadang-kadang melakukan itu. Seringkali kita melihat orang lain dan kita mengambil kesimpulan, oh, bagi saudara-saudara kita ini, mereka selalu menekankan semua tentang usaha manusia. Bagi semuanya adalah tentang pekerjaan, bekerja, tentang usaha untuk mencoba. Dan kadang-kadang tidak ada gagasan di dalam pikiran mereka tentang kasih karunia. Tapi kemudian kita melihat kehidupan mereka terlihat sangat suci, sangat alim, sangat kudus.
Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang mereka tidak lakukan. Ada hal-hal tertentu yang selalu mereka lakukan. Ada tempat-tempat yang mereka tidak pernah kunjungi. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang selalu mereka kunjungi. Dan kita berpikir, ini dia, ini buktinya. Mereka itu orang kudus. Padahal kenyataannya, kita tidak pernah melihat secara keseluruhan atau secara utuh kehidupan mereka yang sebenarnya. Kita tidak mempunyai semua bukti. Dan itu tidak bisa menjadi apa yang kita lihat untuk menentukan arti dari kekudusan itu, arti dari keselamatan itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa hanya ada satu fokus. Dan fokus itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam perikop ini atau beberapa ayat dari Ibrani pasal 3 ini, kita melihat penekanan bahwa Musa bukanlah standar. Ya. Pertanyaan kita adalah bahwa mengapa surat ini harus ditulis? Karena orang-orang Yahudi yang percaya, orang-orang Kristen Yahudi, mereka mulai mundur ketika mereka kembali ke belakang di dalam sejarah umat Yahudi. Mereka melihat bahwa, wah, Musa itu pemimpin yang hebat. Musa ditabiskan oleh Tuhan. Musa berbicara atas nama Tuhan. Dan meskipun semua itu benar, Paulus menekankan bahwa Musa bukanlah standar. Dan ini menjadi godaan yang menyelinap di dalam pikiran kita sebagai sesuatu hal yang baik. Ini, saudara-saudaraku, kita harus sadari bahwa setan itu canggih. Setan canggih. Dia tidak datang kepada orang-orang yang ingin pergi ke surga dan mereka yang ingin memuliakan Tuhan. Pencobaan yang setan tawarkan bukan mengenai hal-hal yang keji, yang jahat sekali. Tetapi setan mencobai orang-orang percaya dengan hal-hal yang sia-sia. Hal-hal kecil. Dia tidak mencobai mereka dengan melakukan kejahatan secara langsung. Setan mencobai manusia dengan melakukan kebaikan dalam daging. Dengan motif mempertahankan diri. Dengan motif membantu Tuhan. Dan kita harus memahami fakta ini bahwa kita lebih cenderung meninggalkan kasih karunia demi hukum daripada kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang saya maksudkan ini? Kitab Galatia yang ditulis juga oleh Rasul Paulus berbicara tentang falling from grace. Jatuh dari kasih karunia. Banyak orang yang berpegang pada ungkapan ini. Oh, he has fallen from grace. Oh, dia sudah jatuh dari kasih karunia. Tetapi kalau kita kembali membaca Galatia ini tidak berbicara tentang jatuh dari kasih karunia ke dalam dosa. Sebab cara seseorang jatuh dari kasih karunia adalah jatuh dari kasih karunia ke dalam hukum. Oke? Ingat ini, konsep ini. Kita bukan jatuh dari fallen from grace to sin, tetapi kita jatuh dari grace, kasih karunia, ke hukum. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stefanus tentang hukum Taurat itu. Jadi, kalau kita kembali ke hukum, ketika kita mulai menjalankan hukum untuk membenarkan diri kita, jadi kita sudah mulai mempunyai konsep seperti ini. Baiklah, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, dan saya akan melakukan itu. Dan oleh karena itu, Tuhan, you punya utang pada saya. Tuhan, you harus jawab doa saya. Tuhan harus memberkati saya. Tuhan harus merawat saya. Ya, Tuhan harus jaga dan pastikan bahwa saya tidak kena kanker, bahwa saya tidak kena penyakit yang membuat saya akhirnya meninggal.
Tuhan, karena saya telah membuat semua ini, Tuhan berhutang kepada saya. Itu artinya saudara dan saya sudah jatuh dari kasih karunia. Bahwa kita mempunyai persepsi perbuatan-perbuatan kita yang menyelamatkan kita, dan Tuhan mempunyai utang untuk dibayar kepada diri kita. Memang kadang-kadang kalau kita berbuat begitu, kenyataannya kita tidak minum alkohol, kita tidak bekerja pada hari Sabat, kita tidak mengkonsumsi narkoba, kita tidak melacur. Tetapi walaupun kita tidak melakukan hal-hal ini, ya, kita sudah jatuh ke dalam hukum Taurat. Kalau kita sudah jatuh dalam hukum Taurat, kita sudah menyimpang dari kasih karunia yang Tuhan tawarkan. Jika kita jatuh ke dalam dosa, konsekuensi dari dosa menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh kasih karunia. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika hidup kita hancur, ketika kita sudah tidak punya tempat lain lagi untuk berpaling, kita sudah tidak berdaya, kita menyadari konsekuensi dari dosa. Dan pada saat itu kita akan berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, saya membutuhkan-Mu Tuhan. Saya membutuhkan bantuan-Mu Tuhan, karena saya telah membuat kekacauan-kekacauan ini. Itu kalau kita jatuh dalam dosa. Tetapi masalah dengan jatuh ke dalam hukum adalah bahwa hukum, konsekuensi dari hukum seringkali terlihat seperti kekudusan yang menipu diri kita, menipu orang lain. Jadi di sini saya yakin bahwa kita benar-benar terpisah dari kasih karunia Allah. Kita tidak percaya kepada Kristus untuk hidup yang kekal. Tetapi saya selalu membaca Alkitab dan saya selalu melakukan segala daya dan usaha saya. Itu kalau kita jatuh ke dalam hukum. Karena kalau kita jatuh dalam hukum, saya boleh mengatakan ini, oh saya tidak akan berbohong, saya tidak akan berzina, saya akan mencoba dan hidup dengan golden rule, ya, dengan aturan emas. Dan saya akan melakukan ini dengan seluruh usaha terbaik saya. Tapi kita harus ingat, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan usaha diri kita itu tidak pernah akan menjadi baik. Tapi mungkin itu cukup untuk membodohi orang lain. Cukup untuk membodohi diri kita sendiri bahwa saya ini adalah orang yang bermoral baik. Ya, saya jujur, saya punya integritas. Tapi kenyataannya adalah kita kenal orang-orang seperti ini, kan? Saya kenal dulu di Ayas ini ada seorang orang yang ateis. Dia ateis. Dia mempunyai integritas yang sangat tinggi. Dia suka datang bertukar pikiran dengan saya di kantor. Dan dia bilang, wah, ini sekolah Advent. Dia mempunyai integritas. Dia bilang, saya lihat pemimpin-pemimpin di sekolah ini, dosen-dosen punya integritas moral yang tinggi. Tetapi dia sendiri tidak percaya Tuhan. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya, tetapi mempunyai moral yang sangat tinggi. Dan jadi itu, saudara, itu kelihatannya seperti suatu kekudusan. Dan itu menyebabkan kita melihat orang-orang seperti itu dan berkata, nah, kalau ada yang mau masuk surga, pasti seperti itu. Si Anu, si A, si B. Karena dia sangat kudus kelihatannya. Jadi ketika kita melakukan itu, apa sebenarnya yang kita pikirkan? Kita sementara memikirkan hukum. Kita berpikir bahwa entah bagaimana kesepakatan Tuhan dengan orang-orang itu semua didasarkan dengan kinerja yang terlihat. Jadi dengan itu kita mulai mengevaluasi diri kita. Ya. Ini, saudara, adalah penipuan hukum. Ini tidak seperti dosa yang kita kenal. Karena
Kalau kita berbuat dosa, pasti kita bilang, Tuhan, saya sudah berdosa. Ini karena saya berbuat ini, maka ini hidup saya jadi kacau. Hidup ini jadi berantakan. Jadi Tuhan, saya butuh kasih karunia-Mu. Itu kalau kita berbuat dosa. Tapi kalau kita jatuh ke dalam hukum, konsekuensi hukum terlihat seperti kekudusan. Sepertinya kita sudah mendapatkannya bersama. Sepertinya semuanya beres. Dan banyak kali kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita bisa membodohi orang lain. Dan pada umumnya semua akan kelihatan baik-baik saja. Tapi masalahnya ini adalah bahwa kita sementara melakukan hal yang baik, tetapi sayang sekali itu bukan hal yang terbaik. Ada sebuah berita beberapa saat yang lalu tentang seorang wanita yang menghabiskan $40.000 untuk anak sapi membuat prostetik kaki palsu. Karena salah satu kaki dari anak lembu ini tidak genap kakinya. Jadi prostetik kaki ini yang dibeli oleh wanita pemilik lembu ini terbuat dari titanium. Dan ada perpaduan lain sehingga harganya $40.000. Ketika wartawan mewawancarainya untuk mengkonfirmasi berita ini, dibilang, oh betul, ya, saya menghabiskan uang sebesar itu. Dan saya bangga sekali kepada anak lembu ini. Karena anak lembu ini adalah seorang pahlawan. Dia jelaskan di dalam wawancara dengannya. Dan yang paling lucu dari perkataan dari wanita ini adalah dia membuat statement ini. Saya senang sebab sapi ini mempunyai masa depan yang cerah karena lengkap kaki-kakinya untuk berjalan. Padahal kalau saya lihat sapi, saya mengingat rendang sapi, sop buntut, rawon, soto, dan lain-lain. Jadi saya berpikir, memang bagus untuk baik kepada binatang, kan? Bagus itu. Kita boleh mengenal seorang wanita seperti ini, dia memperlakukan anak lembu dengan baik, tapi mungkin saya pikir-pikir, wah, $40.000 cuma untuk membantu supaya sapi itu boleh berjalan. Akhirnya sapi itu akan berakhir di McDonald Burger, kan? McD, ya. Jadi burger dia. Dan wanita ini membuat hal yang baik. Dan orang-orang akan lihat, waduh, bagus, baik sekali perbuatan wanita ini. Dan saya rasa itu adalah perbuatan yang baik. Dan inilah di mana tradisi kita sangat memberi nilai yang sangat tinggi bagi hewan peliharaan kita, kadang-kadang lebih daripada kita memberi nilai kepada jiwa manusia. Ya, kita harus memelihara hewan peliharaan kita dengan baik. Kami memiliki 2 anjing Golden Retriever dan tidak sedikit yang kami habiskan untuk makanan mereka. Tapi poin saya adalah ini. Apakah ada sesuatu yang lebih baik lagi yang boleh dilakukan oleh wanita ini? Saya boleh katakan bahwa kita semua pasti telah berbuat hal-hal yang baik dalam hidup kita, bukan? Tetapi itu bukan hal yang terbaik. Dan inilah yang sementara ditekankan oleh Rasul Paulus di Ibrani. Dia mengatakan begini, pada dasarnya Musa itu baik, hukum itu baik, tetapi hanya karena hukum itu menunjuk kepada Kristus. Jadi tema di sini adalah ketika kita dicobai, ingat di akhir Ibrani pasal 2 ayat 18. Pendeta Haldeman, Ibrani pasal 2 ayat 18 menulis ini. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Selanjutnya, pasal 3 ayat 1, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi,
pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dalam English Standard Version, dia tulis seperti ini. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus. Consider Jesus. Dalam bahasa Indonesia dibilang, pandanglah kepada Yesus. Saya lihat ada dua kata kerja utama di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah pandanglah. Yang dalam bahasa Inggris consider. Dalam bahasa aslinya adalah katanoe. Katanoe berarti perhatikan, amati, mempertimbangkan, merenungkan. Jadi Rasul Paulus bilang, consider Jesus, pandanglah kepada Yesus. Jadi ketika saudara tergoda untuk membalik dari iman saudara, kita buat segalanya tentang apa yang kita lakukan daripada apa yang boleh kita percayai. Rasul Paulus menghimbau kita untuk pertimbangkan, pandanglah, perhatikan Yesus. Jadi itu yang memberikan harapan bagi kita. Dan apa yang harus kita pertimbangkan? Mari kita lihat selanjutnya ya. Saya percaya hal yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah panggilan surgawi saudara. Ayat 1 pasal 3 ya. Panggilan surgawi saudara. Perhatikan Rasul Paulus menulis ini. Saudara-saudara yang mendapat panggilan, bagian di dalam panggilan surgawi ini ya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan ini, bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita capai dengan diri kita sendiri, karena itu adalah tindakan Tuhan yang berkuasa yang telah memanggil kita. Dan Roh Kuduslah yang mengambil firman Allah dan memulai membuka hati kita dan membuat kita melihat keterpurukan kita di dalam dosa dan membuat kita sadar bahwa kita mempunyai kebutuhan untuk mendapat juru selamat. Tuhanlah yang memanggil kita, saudara. Jadi Rasul Paulus mengatakan, pertimbangkanlah panggilan surgawi kita semua. Janganlah berpaling dari itu. Percayalah pada apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Dan jangan berpaling dari panggilan surgawi. Pertimbangkanlah pengakuan kita ini. Okay. Ada dua aspek dari keselamatan. Aspek yang pertama adalah panggilan surgawi. Panggilan ini diperkarsai oleh Tuhan. Kemudian, aspek kedua adalah pengakuan kita akan Yesus. Dan ini adalah tanggapan yang harus kita miliki. Ini adalah respons dari intelektual kita, penyerahan intelektual. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada, oke? Bahwa dia exist, bahwa dia yang memberi upah bagi mereka yang rajin mencarinya. Jadi saudara harus percaya bahwa firman Tuhan adalah benar, bahwa Yesus adalah anak Allah dan tidak berdosa, dan bahwa Yesus dia menjalani kehidupan tanpa dosa. Dan dia telah mati di kayu salib untuk memenangkan umat-umatnya daripada dosa. Dan dia bangkit dari kubur. Dan dia mengalahkan maut demi kita. Supaya kita tidak akan menghadapi kematian kekal. Jadi kita harus percaya. Kita harus menyerahkan intelektual kita akan hal-hal tersebut. Jadi kita menyetujui hal-hal itu. Tetapi persetujuan intelektual tidak cukup. Harus ada penyerahan diri secara sukarela. Karena bukan hanya kita percaya di dalam pikiran saya, tetapi kita harus menyerahkan keinginan saya, my will. Ya. Saudara-saudara ingat ini. Setan percaya secara intelektual. Ya. Roh-roh jahat kalau kita lihat di dalam Injil, buku-buku Injil, roh-roh percaya mereka gemetar akan firman Tuhan. Tetapi kehendak mereka tidak diserahkan kepada Tuhan. Mereka tidak
menyerahkan keinginan mereka. Mereka tidak bisa, roh-roh jahat itu tidak bisa mengatakan seperti ini pada Tuhan. Oh Tuhan, lakukan kepada saya apa yang Engkau inginkan. Mereka tidak mengatakan itu. Jadi kita harus menyerahkan secara intelektual, dan kita harus menyerahkan will kita secara voluntary, secara tidak dipaksa kepada Tuhan. Dan ketika itu menjadi tanggapan kita, itu menjadi pengakuan kita, dan bahwa Tuhan memberikan panggilan surgawi, dan itu menjadi respons kita, maka respons kita secara lahiriah muncul. Dan kita akan setiap hari boleh mengatakan, Tuhan, I still believe. Tuhan, saya masih percaya. Sehingga paling utama Rasul Paulus katakan di sini, pandanglah, perhatikan, pertimbangkan Kristus. Dan disinilah Rasul Paulus menghabiskan sebagian besar waktu. Fokusnya adalah di bagian ini. Sehingga selanjutnya kita lihat ini di layar ya. Dia mengatakan bahwa Yesus di ayat 1, dia bilang, pandanglah kepada rasul. Rasul. Jadi Yesus disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai rasul. Dan kata rasul dalam perjanjian baru mempunyai arti teknis dan arti non-teknis. Arti teknisnya seperti 12 murid Yesus. Mereka menjadi rasul. Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul. Tetapi arti non-teknis dari kata rasul ini hanya sekedar berarti misionaris. Karena secara harafiah, apostolos, rasul berarti itu diutus. Jadi seorang rasul adalah seorang misionaris. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahwa kalau Yesus Kristus adalah rasul kita, berarti dia diutus dari surga untuk melakukan hal ini. Dia menjadi misionaris pertama, misionaris yang agung, mewakili Tuhan kepada umat manusia. Dan Yesus telah melakukan itu untuk menyatakan kepada kita tentang kebenaran Injil yang merupakan pengakuan kita. Dan dia adalah rasul kita. Yang kedua di sini, Rasul Paulus katakan bahwa pandanglah kepada imam besar. Sekarang, imam besar memiliki misi yang sangat berbeda dengan rasul. Pelayanannya sangat berbeda. Pada hari Yom Kippur, hari pendamaian, imam besar di perjanjian lama ya, imam besar itu diutus. Dia harus masuk ke bilik Maha Kudus. Dia harus pergi ke kursi rahmat, mercy seat. Ya, mercy seat dalam bahasa Ibrani adalah kaporet. Kaporet adalah penutup tabut perjanjian yang terbuat dari emas. Dan ketika imam besar tiba di situ, dia akan memercikkan darah di kursi pendamaian, di mercy seat itu. Dia melakukan ini untuk mewakili manusia di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan, ketika dia memercik itu, dia mengatakan bahwa kita manusia adalah orang berdosa. Dan dosa kita pantas mendapatkan penghakiman, pantas mendapatkan keadilan, hukuman, dan kematian karena dosa manusia. Sehingga darah anak domba yang ditaburkan di mercy seat itu, di kaporet itu dilakukan untuk menggambarkan bahwa suatu hari Putra Allah sendiri akan memberikan nyawanya. Darahnya akan merenjis dan darahnya akan dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setiap kali imam besar melakukan itu, dia membayangkan sesuatu yang akan datang. Oke? Jadi, apa yang Rasul Paulus katakan ketika dia menulis Ibrani ini, dia mengatakan bahwa itulah Yesus. Imam besar itu Yesus. Yesus adalah rasul yang diutus mewakili Allah kepada manusia. Dia adalah imam besar yang telah dikirim ke ruang Maha Kudus, ke bilik Maha Kudus untuk mewakili manusia kepada Tuhan. Dan karena itu Yesus lebih setia daripada Musa. Tentu saja setiap orang Yahudi akan percaya karena mereka sangat menghormati Musa seperti halnya kita.
Mari kita lihat aspek dalam kehidupan Musa juga yang sangat penting. Ya. Ada peristiwa khusus dalam kehidupan Musa yang Rasul Paulus maksudkan tertulis di dalam Bilangan, di dalam Perjanjian 12, ketika dia menulis di Ibrani 3 ini ya. Di dalam Bilangan 12, kita lihat betapa Allah sangat mengasihi Musa. Di Bilangan 12, namun ada masalah yang terjadi. Karena Miriam, saudara perempuan Musa, dan saudara laki-laki Musa, Harun, mereka mulai tersinggung atas perhatian Tuhan kepada Musa. Mereka mulai berpikir karena Tuhan kadang sekali berbicara kepada mereka, jadi mereka merasa, bukan hanya Musa yang penting Tuhan, kami berdua juga penting. Jadi kami harus diperhatikan. Dan ini membuat Tuhan marah. Mari kita baca ya. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Dan mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan Tuhan mendengar itu. Lalu ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ayat 4, lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu ayat 5 katakan, turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Jadi kira-kira peristiwa ini adalah seperti kalau kita nakal dan dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kalian bertiga, datang ke ruangan saya mau ngomong dengan kalian. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, minggir kau Musa, aku hanya ingin melihat Harun dan Miriam. Maju ke depan kalian berdua. Jadi Tuhan ada di tiang ayam, dia bilang maju. Di tiang awan dia bilang kepada Harun dan Miriam, maju. Jadi kita lanjut. Lalu berfirmanlah ia di ayat 6, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandangkan rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Saudara-saudaraku, di tengah cerita ini ada dua hal yang muncul. Salah satu hal adalah penilaian Tuhan terhadap Musa bahwa dia setia di seluruh rumahnya. Tuhan membicarakan tentang penatalayan yang setia. Karena Tuhan mempercayai Musa, Tuhan berbicara kepadanya tidak seperti dengan ketika dia berbicara kepada orang lain. Tuhan berbicara kepadanya ya dalam kategori yang berbeda. Karena ada kalimat ini, dia melihat rupa Tuhan. Ya. Kita kembali ke ayat 2 dari Ibrani 3 yang berbicara tentang Yesus. Dan katanya, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi Rasul Paulus mengakui Bilangan 12 ayat 7 berbicara tentang Yesus, tentang Musa, kan? Tapi kalau kita melangkah lebih jauh, Ibrani 3 ayat 2, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata, ketika Anda melihat sebuah rumah, pasti Anda mengatakan ini, ya ampun, rumah itu sangat indah ya. Hanya kita komentar itu karena untuk rumah itu. Tapi
Kita bukan hanya sampai di situ, pasti kita akan berpikir, siapa yang membangunnya ya? Siapa yang mendesainnya ya? Siapakah arsitek dari rumah itu ya? Wah, luar biasa. Saya suka desain itu. Dan rumah ini dibuat dengan baik. Arsitek, pembangun. Mereka banyak kali akan lebih banyak dihormati daripada rumah itu sendiri. Jadi rumah hanya akan ada kalau ada desainernya, kalau ada arsiteknya, kalau ada pembangun. Jadi maksudnya di sini adalah Musa memiliki kehormatan. Musa layak dihormati, tetapi Yesus lebih layak dihormati. Seperti seorang pembangun lebih layak dihormati daripada rumah. Karena Musa setia di seluruh rumah Allah sebagai hamba untuk bersaksi tentang hal-hal yang akan diucapkan nanti. Dan kita ingat kalimat itu. Tuhan berkata bahwa Musa dengan dia berhadap-hadapan ketika berbicara. Bilangan 12 ayat 8. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Bahwa Musa sebagai penata-layan, Yesus sebagai pembangun. Musa adalah karyawan Tuhan yang paling setia. Tetapi tetap dia hanyalah seorang karyawan. Dia adalah penata-layan. Oke? Musa mengelola rumah. Tetapi Yesus membangun rumah. Oke? Musa setia sebagai seorang hamba. Tetapi Yesus setia sebagai seorang anak. Jadi saudara-saudaraku, mengapa saudara akan puas lari kepada seorang hamba Musa ketika Tuhan ingin kita intim dengan anaknya? Dan tidak hanya itu. Lihat preposisi di sini Ibrani pasal 3 ayat 5 dan 6. Musa setia di seluruh rumah Allah sebagai seorang hamba, tetapi Kristus setia di atas rumah Allah sebagai anak. Saudara lihat perbedaannya, yaitu dalam segala hal Musa setia sebagai hamba, Yesus sebagai anak. Maka Musa bersaksi tentang hal-hal di masa depan, bahwa dia melihat apa yang akan datang, hal-hal yang diucapkan. Tetapi Tuhan memberitahu Musa tentang hal Kristus yang akan datang. Musa bersaksi tentang hal-hal masa depan. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menggenapi hal-hal yang dilihat Musa. Mengapa ini sangat signifikan, saudara? Minta maaf kalau pembahasan saya ini agak panjang. Saya sudah mau berakhir ini ya. Mengapa ini signifikan? Karena banyak kali kita akan tergoda untuk membalik dari iman kita. Jangan pernah lakukan itu. Kita harus lanjut di dalam iman dan percaya kita. Karena setelah semua apa yang kita pelajari ini, saya boleh katakan, pandanglah, pertimbangkanlah betapa Yesus itu jauh lebih baik daripada Musa. Pertimbangkanlah betapa jauh lebih baik hal-hal itu tentang Yesus, tentang apa yang dia lakukan. Ya. Rasul Paulus kembali, ayat 6, Rasul Paulus bilang ini, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Wow, luar biasa saudara. Jadi kalau kita tergoda untuk berbalik dari iman kita, kita harus tetap maju, kita harus lanjut terus. Kita harus berpegangan terus kepada iman kita, saudara. Nah, apakah kalau kita mundur kita kehilangan keselamatan? Tidak. Apa yang dituliskan Rasul Paulus ini adalah poin ini. Bahwa satu-satunya jaminan keselamatan saudara dan saya adalah nyata, adalah jikalau kita maju terus. Keyakinan kita di dalam Kristus harus berlanjut karena apa? Jesus never fails. Kristus tidak pernah gagal. Karena kalau kita kembali jatuh ke dalam hukum, maka kepercayaan diri kita hanya berada pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita
jatuh ke dalam pencobaan itu, kita coba untuk melakukan semua tentang dengan diri kita sendiri. Semua tentang kemampuan saya, semua tentang apa yang boleh saya lakukan, semua tentang peraturan-peraturan apa yang boleh saya ikuti. Maka rasa percaya diri saya hanya tergantung pada output saya, hanya tergantung pada performance saya. Dan itu salah. Banyak orang Kristen seperti itu, bukan? Mungkin kadang-kadang kita seperti itu. Oh, saya Tuhan sudah pergi KKR di sana. Oh, saya Tuhan, saya selalu membantu saudara-saudara ini yang susah. Saya. Semua adalah performance kita. Ya, tidak salah kalau kita mempunyai performance itu. Tetapi jangan itu menjadi yang terbaik. Karena kalau begitu kita akan jatuh di dalam pencobaan itu. Dan kita tidak pernah tahu apakah yang kita buat sudah cukup baik supaya kita diselamatkan. Kita mungkin bertanya, apakah, kalau saya sudah berbuat ini, kita mungkin akhirnya mempertanyakan, apakah iman saya ini adalah iman yang sempurna, iman yang genuine, atau iman KW, karena semua hanya berdasarkan kemampuan perbuatan baik saya, perbuatan saya menuruti hukum. Ya, jadi kita jangan jatuh. Kita maju terus, karena Kristus tidak pernah akan gagal. Christ will never fail, saudara-saudaraku. Jadi kita harus berpegang teguh pada pengakuan itu. Christ will never fail. Mari kita percaya terus. Saya percaya di tahun 1987 ketika saya berusia 12 tahun, ketika saya dibaptis, saya sampai hari ini saya masih percaya, saudara. Dan saya setiap hari harus mengingatkan diri saya masih percaya. Setiap hari saya ingin bertahan. Walaupun banyak pencobaan, banyak kegagalan, saya percaya. Karena saya ingin hidup menunjukkan bahwa saya masih percaya. I still believe. Ketika saya mengklik link untuk masuk ke ruangan Zoom, untuk menyembah Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan, saya katakan, I still believe. Saya masih percaya. Ketika suatu hari kelak, saya berjalan ke gereja untuk beribadah secara fisik, saya bertemu dengan orang-orang kudus di dalam gereja, saya berkata, saya masih percaya. Ketika saya memberi persembahan dan saya mengembalikan perpuluhan, saya melayani, saya berkata, I still believe. Saya masih percaya Tuhan. Jadi apa panggilan saya bagi saudara-saudara? Saudara-saudara, berpegang teguh kepada profesi pekerjaan saudara. Berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara. Saya tahu di antara kita yang dalam ibadah ini ada yang baru dibaptis. Terima kasih karena saudara mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang masih belajar Alkitab, yang sudah, you're almost there, sudah hampir membuat keputusan, ambillah keputusan itu dan katakan, saya percaya Tuhan. Lanjutkanlah keyakinan saudara di dalam Kristus. Bukan di dalam diri saudara sendiri. Karena kalau kita mengakui diri kita sendiri saja, kita akan gagal. Tapi Kristus tidak pernah akan gagal. Saudara, saya ingin tutup dengan ilustrasi ini. Satu bukti dari iman yang sejati adalah bukti bahwa iman kita bergerak maju ke depan. Kalau sekiranya saya ingin bepergian, saya ingin mengadakan perjalanan untuk pergi ke RSA Bandung. Ya, saya boleh menyetir sendiri lewat jalan tol Cikampek, ya, Jakarta Cikampek, tol Cipularang, tol Padaliunyi. Nah, ini rute yang bebas hambatan, bukan? Jalannya lurus sehingga dengan cepat, tiba-tiba saya sudah ada di Pasteur, sudah tiba di Bandung. Tapi saya juga boleh pergi ke stasiun Gambir dan saya beli tiket naik kereta api Argo Parahyangan yang melewati rute yang banyak pemandangan indah. Tapi banyak juga berliku-liku jalan itu. Tapi saya masih di
arah umum yang sama. Karena tujuan saya untuk tiba di Bandung. Ya, mungkin di dalam perjalanan dengan kereta, banyak tempat yang akan saya lewati. Tapi mungkin ada delay, mungkin ada gangguan. Tapi akhirnya, kita akan kembali ke rute untuk pergi ke Bandung. Tapi, ya ini saya ingin katakan dalam ilustrasi ini bahwa kita kadang-kadang seperti itulah keadaan hidup seorang Kristen. Ada saat-saat kita maju berkembang di dalam kekudusan kita, ya, kita dikuduskan oleh Tuhan setiap hari, bukan? Kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita seakan-akan berada di jalan yang bebas hambatan, ada di tol Cipularang, Jakarta, Bandung. Lurus tiba ke tempat tujuan. Tapi ada juga di antara kita yang bagaikan naik kereta. Jalan yang tidak terlalu lurus, belok-belok, lambat. Dan kadang-kadang mereka berhenti di stasiun yang lain, mereka turun, lalu mereka naik kembali. Jadi jalan mereka lebih susah, banyak likuk-likuk, karena konsekuensi dari dosa kita. Tapi mereka tetap datang kepada Tuhan. Mereka bertobat, mereka kembali. Dan arah umum hidup mereka adalah saya ingin bergerak menuju Kristus. Saya ingin bertumbuh, tetapi saudara tahu, ada mereka yang menjalani ini sebentar, dan mereka berkata, oh, ini jalan yang ingin saya tempuh. Kemudian mereka berbalik kembali. Mereka kembali ke hukum. Mereka kembali ke dalam dosa. Mereka bilang, saya tidak butuhkan Tuhan. Pekerjaan saya baik. Saya tidak membutuhkan orang lain yang percaya pada saya. Saya tidak perlu melayani. Oh, orang-orang mengatakan mereka sudah kehilangan keselamatan. Tapi kenyataannya mereka tidak pernah memiliki, orang-orang seperti ini tidak pernah memiliki keselamatan yang sejati. Saudara-saudara, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur, bukan? Lihat, ada jenis-jenis tanah yang berbeda. Dan satu-satunya yang dianggap asli adalah tanah yang bisa membuahkan akar. Yang bisa membuat tanaman biji itu berakar, bertunas, dan berbuah. Karena menghasilkan buah adalah hal yang paling utama. Karena dikatakan kita adalah rumahnya. Memang jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita, dan kemegahan kita adalah harapan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga ini pertanyaan bagi saudara-saudara sebagai penutup. Apakah ada area di dalam hidup saudara di mana saudara telah mundur, telah berbalik? Mungkin saudara telah meninggalkan pengejaran saudara akan Kristus. Mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara lebih pentingkan dalam hidup saudara daripada Kristus. Mungkin saudara sudah fokus kepada hukum. Dan saudara sudah kembali kepada prestasi dan kinerja untuk mencapai keselamatan. Mungkin di dalam cara berpikir saudara berpikir bahwa Tuhan berutang kepada kita. Karena saudara telah melakukan ini dan itu kepada Tuhan. Mungkin dalam pikiran saudara prestasi kita yang membuat kita lebih layak menerima kasih karunia. Ini jadi peringatan bagi kita untuk hari Sabat ini. Bahwa janganlah kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Tentang legalisme. Tetapi kita berjalan terus. Fokus kepada Kristus. Mrs. White menulis, agama yang berdasarkan legalisme tidak pernah akan menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Sebab itu adalah agama yang tidak ada kasih dan tidak ada Kristus. Pertemuan khusyuk untuk ibadah, upacara-upacara keagamaan, kerendahan hati yang dipertontonkan kepada orang banyak,
pengorbanan yang mengesankan. Semua yang berbuat hal-hal ini menganggap dirinya benar dan berhak atas surga. Tetapi itu, Mrs. White katakan, adalah tipuan belaka. Perbuatan kita sendiri tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Oleh sebab itu, kembali kepada apa yang Rasul Paulus katakan. Pandanglah kepada Kristus. Apa yang boleh kita lakukan untuk bisa maju terus ke depan? Saudara-saudaraku, kita perlu memulai perjalanan tahun 2022 ini. Ini sudah bulan akhir dari bulan Januari ya. Tapi kita perlu memulai perjalanan tahun 2022 dengan menaruh iman dan kepercayaan penuh kepada Kristus. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar kita, Kristus. Kita terus melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus seperti yang Dia harapkan kita lakukan. Dan jika ini kita boleh lakukan untuk bisa maju terus, tanpa berbalik, tanpa terjerumus dalam perangkap hukum Taurat. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah kita bersedia untuk melakukannya sekarang sampai Yesus datang? Kiranya ini boleh kita jawab dalam kehidupan pribadi kita. Ini doa saya dalam nama Yesus. Amin.